Saudara Basarnas mengirim bantuan untuk korban banjir di Nagari Muaro, Pingai, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan helikopter. Selain mengirim bantuan, Basarnas juga mengevakuasi seorang korban sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Pada Senin siang, Basarnas mengirimkan logistik bantuan untuk korban banjir di salah satu daerah terisolir di Jorong Kunci 4 Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bantuan dibawa dengan helikopter karena akses darat menuju lokasi masih sulit ditempuh dengan kendaraan roda 4. Selain mobilisasi bantuan, dari lokasi ini tim juga membawa seorang korban yang sakit dan butuh penanganan medis lebih lanjut. Korban dibawa untuk kemudian dirujuk ke RSUP M. Jamil, Padang. Dan untuk suruh udara, kita berangkatkan satu unit HR 3604 milik Basarnas untuk melakukan di daerah terisolir dropping logistik yang diberikan oleh bantuan oleh pemerintah pusat ke daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan evakuasi medis lewat udara di tempat lokasi-lokasi terisolir untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut. Untuk mengetahui penanganan dan situasi terkini banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat siang Rio, bagaimana skema penanganan dan evakuasi korban hari ini? Apakah cuaca mendukung di sana? Ya, Bella dan juga saudara, memang untuk di Sumatera Barat sendiri sejak 3 hari terakhir ini cuaca sudah membaik dan cerah. Dan ini mendukung proses kerjanya dari tim SAR di lapangan untuk melakukan proses pembersihan kawasan-kawasan terdampak dan juga melakukan proses evakuasi korban-korban yang masih dalam pencarian. Dan hingga saat ini, hingga tadi pagi itu dari data terakhir BPBD Provinsi Sumatera Barat merilis data bahwasanya hingga saat ini sudah terdata 166 orang korban meninggal dunia akibat banjir di Provinsi Sumatera Barat dan 111 orang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Untuk korban ini terbanyak berada di daerah Kabupaten Agam, tepatnya di 2 kecamatan, itu Kecamatan Malala dan juga Kecamatan Palembayan. Dan untuk titik ketiga, ada satu titik lagi yang masih intent dilakukan pencarian korban, yaitu di daerah Malibo Anai, tepatnya di perbatasan antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Padang Pariaman. Di sini dan di 3 titik lah yang hari ini hingga hari ini masih diintensifkan proses pencarian korban-korban yang masih dinyatakan hilang, karena memang dari 3 titik inilah penyumbang terbanyak korban yang masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Dan untuk penanganan memang seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah di Pantai Parkit, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan balok-balok kayu yang dibawa oleh material banjir ketika terjadi banjir bandang pada susulan pada hari Kamis yang lalu. Dan saat ini personil dari Dinas Kebersihan Satuan Kebersihan untuk membersihkan, memang mereka tidak hanya secara manual, juga dibantu dengan 2 alat berat, 1 alat berat dan juga 2 gergaji mesin dalam proses pembersihannya. Demikian, Bella. Rio, lalu wilayah mana saja yang masih terisolir? Lalu bagaimana juga pembukaan akses jalan? Sudah sejauh mana? Ya, untuk akses jalan memang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah, tegas di lapangan, dan untuk titiknya ada di daerah Kabupaten Agam, itu di daerah Kecamatan Palembayan. Di Kecamatan Palembayan ini masih ada beberapa kawasan pemukiman warga yang belum bisa diakses secara baik dengan jalur darat dengan kendaraan roda 4. Dan juga ada di daerah Kabupaten Solo, itu dari daerah Sanyang Baka, sehingga tim SAR masih melakukan untuk titik-titik ini bantuan masih di-drop melalui jalur udara. Dan untuk penanganan memang saat ini masih fokus pada pembersihan kawasan terdampak, penanganan korban-korban yang berada di pengungsian. Tapi kita juga tidak bisa lupa bahwasanya ada beberapa titik kawasan, walaupun dia tidak terdampak banjir, dia juga terdampak akibat susulan dari bencana ini, seperti yang di kawasan tempat saya berada ini, bahwasanya di sini karena terjangan banjir pada beberapa hari yang lalu, itu merusak setidaknya 13 dari 15 intake PDAM yang ada di Kota Padang ini. Sehingga saat ini memang masyarakat yang walaupun daerahnya tidak terdampak, mereka sekarang merasakan dampak dari banjir ini karena mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Masyarakat mulai mengalami krisis air bersih, seperti yang di daerah
ini di daerah yang paling barat dari Kota Padang ini ada beberapa kawasan ulak karang dan air tawar ini. Mereka mengeluhkan sejak terjadinya banjir hingga saat ini air bersih di tempat mereka susah sekali sehingga mereka harus pindah untuk kebutuhan sehari-hari, harus menumpang di tempat-tempat pihak keluarga yang airnya cukup masih bisa mengalir. Demikian, Bella. Baik, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga di sana adalah air bersih. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.